wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala terutama nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintah yaitu salat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan kali ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah dan tunjukkan untuk berdoa kita baik yang masih hidup maupun yang telah kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masih dalam taklim. Mudah-mudahan berbarakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umur Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Waktu saja menuju lewat 9 menit kesempatan media Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali taklim kita dengan baca Al-Quran suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti. Khususan Syekh Nawawi bin Al-Bantani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bulan kemarin kalau nggak salah saya membahas tentang surat At-Taubah, Pak ya. Kita hari ini membahas bab nadar. Nadar, Bapak mungkin pernah nadar, ya. Nadar itu apa, Pak? Nadar itu apa? Ya, janji ya, kayak niat, janji. Janji, niat, benar semua. Azam. Jadi dari azam, niat, nadar. Tinggian mana itu? Niat, azam, nadar. Tinggian mana? Nadar. Kalau nadar janji, kalau nggak dilakukan dosa. Kalau niat nggak diamalkan, niatnya nggak sah ibadahnya. Kalau azam paling rendah berarti azam. Jadi azam itu kalau nggak dilakukan nggak ada konsekuensinya. Kalau niat nggak dilakukan bisa nggak sah sholatnya. Kalau nadar nggak dilakukan bisa dosa.
Jadi bobotnya ya sama-sama kuat niat sama nadar itu. Kalau azam itu di bawah niat ya, ya. Kalau saya azam, azam. Coba kita lihat menurut di kitab ini, nadar itu secara syariat adalah al-wa'du bi khairin, janji untuk melakukan kebaikan, khosotan khusus gitu. Nggak boleh nadar mau apa ngundang dangdut koplo. Boleh nggak nadar undang dangdut koplo? Hah? Boleh. Itu baik kan tuh. Kalau dangdutan itu positif apa negatif? Jangan pakai penyanyi yang nggak benar. Positif. Ya, tergantung orangnya. Ya kan? Kalau Bang Haji Roma yang nyanyi Pak ya, itu cakep banget, dakwah dia Bang. Saya tuh ingat aja Pak, lagi ikut PLPG di Bandung yang di atas sana tuh Pak. Salah satu narasumber itu mengatakan begini Pak. Kadang-kadang Ustadz Kiai materi khutbahnya masih lebih bagus dengan dangdutnya Bang Haji Roma. Itu saya catat itu kayak begitu tuh. Jadi memang nyanyinya Bang Haji Roma itu kebanyakan dakwah. Ya, ada keramat gitu, takwa. Kan Bang Haji Roma ketika di wawancara nulis lagu takwa itu nangis beliau. Itu kan. Karena memang menyentuh sekali gitu. Jadi nadar itu secara syariat adalah janji untuk melaksanakan kebaikan. Wa qala ghairuhuma, ada lagi yang mengatakan nadar itu iltizamu mukallafin, nyanggupi, tahu nyanggupi Pak ya, sanggup gitu, atau niat untuk melaksanakannya seorang yang mukallaf untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya kalau goal bisnis saya nadar mau ngundang Ustadz Yusuf gitu kan. Pama ini boleh nggak? Boleh. Ya, untuk ngaji gitu ya. Ya ngaji boleh. Makan gitu. Iya, nyamakan makan gitu. Pokoknya intinya mendekatkan diri kepada Allah. Tuh. Wa arkanuhu salah satu. Nah ini Pak, kalau Bapak mau nadar, rukunnya ada 3. Pertama, sighatun, ucapan. Bentuk ucapannya bagaimana? Wa nadirun, yang kedua ada yang nadar. Wa mandurun, dan yang ketiga ada yang dinadarin. Jadi kalau umpamanya saya yang ngomong, umpamanya kalau saya sembuh, kalau saya berhasil, ya tujuan saya, maka saya mau i'tikaf. Kawin lagi. Enggak Pak, mau i'tikaf di Masjid Istiqlal seminggu. Berarti kan mau taqarrub kepada Allah tuh. Tapi saya niatnya di Masjid Istiqlal untuk i'tikafnya. Tiba-tiba benar hasil Pak. Saya namanya nadirnya, orang yang nadar. Bentuk kata-katanya mau i'tikaf di Masjid Istiqlal. Itu yang dinadarinnya tujuan. Umpamanya ya kalau mau nikah hasil gitu, umpamanya istri kepertamanya nggak marah gitu Pak, ya bisa aja gitu kan. Yang penting takut juga katanya. Mandur itu yang dinadarinnya Pak. Maksudnya objek kitanya apa? Kalau saya jadi lurah umpama gitu ya, saya nadar mau memberangkatkan ziarah seluruh Tambun Mekarsari gitu umpama.
wajib itu dilaksanakan kalau nadar itu. Wasartu sigha lafdun yus'iru bil tizamin. Syarat lafadznya sigot atau ucapannya itu harus memberitahukan untuk bisa dilaksanakannya. Kalau nggak bisa, jangan. Saya kalau mampu ini gitu kan, saya mau nyebarin uang, saya naik Monas gitu, tapi naiknya nggak lewat tangga gitu. Sesuatu hal yang tidak mungkin lah gitu. Ya nggak bisa itu. Jadi lafalnya itu yusiru bil tizam, yang memberitahukan untuk bisa dilakukan, sanggup untuk dilaksanakan. Kalau enggak ya enggak sah gitu loh Pak. Wa misalun nadri min syairil qurbi fa yataqaddu biniyati. Jadi cukup syarat niat nadar itu umpamanya begini Pak. Nadar tulaka kada wa illam yakul lillah. Saya niat nadar untuk kamu gitu kan. Jalankan umroh apa-apa gitu kan. Saya nadar untuk kamu umroh. Kalau saya hasil gitu, itu sudah nadar, harus dijalanin. Ya, harus dijalanin. Ya tiba-tiba yang di nadarin itu nggak bisa, ya lain hal lah itu ya. Bisa lah kalau umpamanya dia nggak mampu, nggak nadar aja wajibnya gugur gitu. Umpamanya orang mau mendirikan Jumat kan wajib Pak, ya kan? Tiba-tiba dia nggak mampu, sakit, ya nggak wajib, gitu. Karena nggak mampu. Umpamanya nadar mau memberangkatkan umroh si fulan, tiba-tiba fulannya tidak mampu. Terus kata bapaknya ini, Pak saya pindahin aja ke istri saya gitu. Ya kan dia akadnya sama dia gitu. Jadi nggak bisa dilimpahkan karena ucapannya ke dia yang mau diberangkatin, ya kecuali dia ridho gitu. Cuman dia kan ngeberangkatin orangnya itu. Wasartun nadir Islam wahtiyarun. Syaratnya orang yang nadar itu harus Islam dan ikhtiar. Ikhtiar itu nggak dipaksa, nggak dipaksa. Itu. Jadi orang yang nadar itu satu harus Muslim. Ya karena nadar itu ibadah. Kalau orang kafir nadar ya nggak sah karena bukan orang Muslim. Wahtiarin dan ikhtiar itu pilihan, bisa iya bisa enggak dipaksa gitu. Itu namanya nadar itu ya keikhlasan kita. Ada yang mengatakan gini Pak, nadar itu hanya untuk orang-orang yang pelit katanya gitu Pak, karena sudah menjadikan tamengnya itu, Allah Ta'ala itu dijadiin tameng gitu. Ya Allah saya mau amal gini jika engkau ngasih ini gitu. Berarti kan tameng Allah tuh dijadikan seperti itu. Saya mau sedekah anak yatim gitu kan. Ya, kalau saya gul bisnis saya gitu. Ya itu sah begitu, nggak apa-apa gitu. Cuman ada yang mengatakan, ya ada juga wala janganlah kau jadikan Allah itu sebagai tameng. Ya, tapi dibolehkan dalam Islam gitu Pak. Dibolehkan. Jadi nadar syaratnya itu harus yang memungkinkan dilakukan. Ya, yang kedua yang orang yang nadar itu orang Islam dan dalam keadaan nggak dipaksa. Wa fayasihu nadru sakronin. Ya, sah nadarnya orang yang mabuk. Kalau mabuk dia teler, mabuk itu kan. Nadar sah katanya. La kafirun, bukan orang kafir. Ya, orang mabuk boleh tuh. Ada nggak orang mabuk nadar kayak gitu? Ada Ada ya.
Iya, kalau dia nadar tuh harus dicatat, itu harus dijalanin. Wasartul manduri kaunuhu kurbatan. Syaratnya yang dinadarkan itu, ya kan, adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Mau i'tikaf, mau puasa, mau sedekah, berangkatkan umroh. Nah, pertanyaannya, kalau kawin lagi mendekatkan diri pada Allah apa enggak? Iya. Semangat. Ya kalau terkondisional Pak, benar. Kalau umpamanya dia dibutuhkan gitu kan, untuk bantuin dia gitu kan, bisa saja bisa dinadarin gitu. Umpamanya ada seorang janda nenek-nenek. Lah kalau masih muda mah isun gelem. Udah nenek-nenek itu ini mah yang benar-benar niatnya ibadah gitu kan. Iya, saya kalau dapat uang banyak, saya nadar mau nikahin janda dia yang butuh banget uang itu. Kira-kira yang Ustadz nggak mau gitu lah. Ya kalau Ustadz mau mah ya, intinya kalau unsurnya nolong Pak. Kalau soal syahwat apa kan itu relatif juga Pak ya. Pokoknya intinya mau menolong kan, kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Gak apa-apa itu dijadiin nadar. Tolongnya lihat-lihat dulu. Tolong. Ya pokoknya intinya kurbatun, syarat yang dinadar, bentuk nadarnya itu. Nah kalau nadarnya, kalau Jokowi menang saya mau jalan kaki dari Solo ke Monas gitu. Apa itu? Kurbatun bukan itu? Mendekatkan diri pada Allah bukan? Nyusahin diri. Nggak boleh itu sebetulnya. Artinya apa? Nadarnya nggak boleh dijalanin, tapi dia dosa, main-main itu. Iya kan? Berarti Allah bukan hanya dijadikan tameng, dijadikan main-main buat dia. Kalau mau nadar yang baik dong. Kalau umpamanya kalau dia benci sama Jokowi, kan ada tuh orang mana tuh, ya kan? Kalau dia menang jadi presiden gitu kan, saya mau gantung diri, boleh nggak? Ya aneh kan, mau cukur. Jadi syaratnya yang dinadarkan itu adalah kurbatun, ya, yaitu mendekatkan diri. Lam tatayan, yang belum dijelasin dalam Islamnya gitu. Kalau nadarnya mau sholat duhur itu bukan dinadarin, wajib Pak. Iya kan? Iya. Saya kalau hasil gitu kan, mau sholat duhur 4 rakaat gitu. Nah, itu wajib, main-main. Lam tata'ayyan naflan kanat au fardhu kifayatin ka sholatin duha, sholat duha, wa sholatil jamaah, dan sholat berjamaah itu boleh Pak. Saya kalau hasil tujuan saya mau sholat wajib berjamaah selama seminggu. Belum tentu kuat Pak. Coba saya tanya di sini, dari sini sampai sini ada yang seminggu enggak bolos sholat berjamaah. Ada Pak. Oh banyak. Kecuali masih kerja pensiun mah. Yang ini ya? Salah saya tanyanya ini. Banyak Pak ya? Alhamdulillah. Iya, kadang-kadang saya kalau lagi begini ngukurnya diri sendiri Pak. Sehari aja saya berat Pak. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di berat itu. Pak Ustadz kan masjidnya beda-beda. Iya, maksudnya berjamaahnya Pak, masjid mah di mana aja. Lah kalau tadi nadarnya Bapak etikaf di Masjid Istiqlal, dilakukannya di Masjid Darul Muttaqin, boleh nggak? Nggak boleh. Ah? Nggak boleh Pak. Ayo Bapak masih bilang boleh, Bapak boleh? Nggak boleh? Nggak boleh. Boleh di sini?
Alasannya kenapa? Hah? Kan ngomongnya di Istiqlal, Pak. Saya kalau berhasil gitu Pak ya. Iya. Kalau berhasil. Nah, berhasil kan intinya tanya nih Pak. Apa namanya untuk tempatnya? Boleh Pak kalau dia nggak mampu. Ini mampu, Bapak. Umpamanya Bapak nih punya bisnis, umpamanya 1 miliar full. Bapak niat atau nadarnya iktikaf di Masjid Istiqlal 1 minggu. Ya, tiba-tiba Bapak kan udah duit banyak, ini kan berat. Ngelakuinnya seminggu di Darul. Iya. Hah? Boleh Pak. Terkecoh juga Bapak ya. Boleh Pak. Boleh. Nggak boleh. Pak Sanusi. Ya nggak boleh Pak. Nggak boleh. Saya cari yang boleh atau nggak sih? Itu boleh, Pak. Karena sama-sama masjid. Sama doang. Beda. Hah? Sama doang tapi sama masjid. Sama-sama masjid. Terkecuali, Pak, terkecuali di 3 masjid. Kalau di Bapak di 3 masjid ini wajib ke sana. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa, 3 Masjid Nabawi. Itu yang punya keistimewaan. Kalau Bapak ditentuin mau etikaf di Masjidil Haram, nggak bisa diganti di Istiqlal. Tapi kalau masjid di dunia ini semewah apapun, Bapak ganti dengan Masjid Darul di sini nggak apa-apa. Karena nggak ada istimewa di mata Allah. Semua masjid itu sama fungsinya untuk sholat. Tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa beda secara tempat dan pahalanya, dinas oleh hadis dan Quran. Jadi Bapak boleh, Pak. Boleh. Protes Bapak? Nggak ada protes, Pak ya? Nggak ada. Wa kharaja biqoli kurbatan al-muharramu. Kalau nadar itu boleh niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka beda yang diharamkan. Seperti kasolatin bihadatsin aw surbi khomrin. Saya nadar kalau saya berhasil tujuan saya mau sholat tanpa wudhu. Lah ya ini kan lagi dikasih tahu Pak, yang diharamkan itu parah ya. Haram itu Pak. Udah boleh Pak. Oh bukan nadar aja nggak boleh sholat hadas itu, ya kan? Wasur di khomrin atau minum khomer. Nadarnya begitu. Parah betul. Makanya saya bilang, teman saya dulu Pak, kalau saya lulus katanya mau jalan dari Tambun ke Bekasi. Kan lumayan Pak, 7 kilo itu. Sama cukur. Dilaksanain bener itu Pak. Ya itu kan namanya mubadir Pak. Iya kan? Nadar itu bukan ke situ alamatnya. Nadar itu harus kurbatan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun masjid itu kan. Nolongin janda tua gitu kan. Itu namanya kurban, nyantunin anak yatim, fakir miskin gitu. Orang nadar yang diharamkan apa? Sholat tanpa wudhu. Haram. Makruhin atau nadar dengan sesuatu hal yang dimakruhkan. Kasomid dahri liman khofa bihi dororon. Seperti saya kalau berhasil tujuan saya mau puasa 1 tahun penuh. Makruh. Makruh. Kalau dia tahu itu akan menimbulkan mador. Au fauta haqqin
atau khawatir puasa Ramadannya nanti malah nggak kuat, tuh nggak boleh ya. Nah ini itu jangan, nggak boleh main-main untuk nadar Pak ya. Jadi pertama harus niat mendekatkan diri kepada Allah, maka diharamkan ya nadar untuk sesuatu yang diharamkan. Ya apa aja Pak yang diharamkan, atau yang dimakruhkan nggak boleh ya. Apalagi awil wal mubah, dan mubah ka'akli ta'amin thayyibin. Saya kalau hasil nadar saya mau makan di Ampera. Tahu Ampera Pak? Hah? Saya juga baru kemarin. Ya Ampera itu Bapak milih makan apa aja, milih itu bebas. Oh Cianjur, iya. Itu boleh nggak Bapak nadar mau makan enak? Boleh aja Pak. Enggak boleh. Boleh aja Pak. Malam ini yang paling mudah lagi Pak. Nah, orang di sini katanya nggak boleh, gimana sih Bapak? Jadi yang diharamkan, yang dimakruhkan, atau yang mubah. Nggak boleh, yang mubah mah nggak ada nilai takarubnya kepada Allah, ya kan? Nih saya terusin nih. Wal mubah, dan yang mubah ka'akli ta'amin thayyib, seperti makan makanan yang lezat, yang enak. Gitu. Wa kharaja biqoulihi lam tata'ayyan. Jadi nadar itu yang belum dijelaskan oleh agama tentang wajib atau ya tentang kewajibannya. Saya bilang tadi, ya kan? Maka beda dengan orang nadar itu dengan kewajiban yang sudah dipastikan, ke sholatid zuhri, seperti sholat duhur. Fa'in qasada an nadaru dalika fi muqabalatir ribhi al hasilau fala yasihhu. Jadi seandainya orang nadar begini Pak, walau nadaro man iktarada malan muayyanan li mufridihi kulla yaumin madama syai'un min dainihi fi dimmati fa in qasada an nadara dalika fi muqabalati ribi al hasil lau fala yasihhu. Jadi kalau orang nadar kepada orang yang utang ke saya harta gitu Pak, yang ditentukan setiap hari, ya kan, mau ngasih apa gitu dari utangnya itu. Kalau dia niatnya itu nadarnya itu hitung-hitungannya bati untung gitu Pak, maka tidak sah. Umpamanya saya nadar kalau utang sama dia hasil, saya mengasih uang dia, saya kasih lebih lah gitu Pak, nadarnya gitu. Kan bisa aja Pak. Umpamanya saya minjem sama bapak, minjem duit dong. Kalau bapak ngasih, saya nadar. Nanti saya kasihnya kasih lebih gitu Pak. Katanya di sini nggak boleh gitu ya. Karena itu emang ngembaliinnya itu dimah, tanggungan dia. Yang umpamanya dilebihnya itu fi muqabalatir ribhi, karena diuntungannya dengan dibandingannya dengan untung gitu kan, fala yasihu, maka dianggap tidak sah gitu Pak. Nah ini nadar itu dari 3 hal tadi Pak ya. Ada niat, lalu ada yang diniatin. Lafaz abasarnya begini Pak, lillahi alayya kada aw alayya kada aw nadartu kada. Terserah bahasanya, boleh saya nadar, boleh gitu. Kalau saya dapat ini, bagi saya wajib puasa, bisa begitu bentuknya. Nah gitu.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau ngajar atau itu yang baca terus kemudian Ya saya bilang tadi Pak, main-main itu namanya dosa gitu. nanti kalau dia lulus kuliah akan kayak motor itu kan aja lulus tapi tiba-tiba lulus tapi karena itu bukan ibadah enggak karena kan itu Janji itu Bapak ya. janji Pak Al-wa'du dainun Bapak. Bapak udah ngomong begitu, janji namanya. bukan ucap itu hanya diniat aja ngajarin aja bukan ucapin kita itu kan niat itu nggak ibadah makanya niat ngajar itu sesuatu yang tujuannya ibadah kan nggak ibadah Memberi itu ibadah Pak. Memberi apalagi ke anak, ke keluarga. Jadi kita infak itu ibadah Pak. Kalau memberi kendaraan ke anak itu unsurnya ibadah, apalagi itu pengertian ibadah buat yang kita yang ngasih atau yang menerima maksudnya itu. ya buat kita Pak. Kayak memberi itu kan ya apa ya? Ya itu kategorinya wajib Pak. Itu iya Bapak ketika sudah terucap nadar ya harus dilaksanakan itu. Bapak harus puasa kalau enggak 3 hari minimal itu. Mau sholat ke ibadahnya Jadi ibadah taqarrub itu begini Pak. Yang ada makanya tadi kan yang ada nilai mendekatkan diri kepada Allah, ibadah lah gitu Pak ya. Kalau kita mau memberi ke anak gitu kan. Ya kalau belum diucap ke anak beda Pak. Enggak wajib enggak. Enggak, umpamanya kecuali Bapak ngomong ke Allah gitu Pak ya. belum nggak maksudnya niat aja gitu Di hati ya. tapi itu kan sambil ngajar juga kan ya apa bukan aja kalau niat gitu. Anaknya belum tahu juga Pak ya. Nah ini nih Pak, bagus pertanyaan Bapak ini. Kan niat itu di hati Pak ya. Berarti kan dia tahu kan Allah tahu iya. Berarti Bapak kalau bilang begitu nih nanti kalau anak saya lulus atau dapat perguruan tinggi negeri itu Mama Pak ya. Nanti saya udah diem-diem aja lah, tapi saya nadar nih. Bapak ada bilang nadarnya gitu ya. Saya nadar harus diucapkan kata nadarnya Pak. Atau saya harus membelikan motor ke dia gitu. Bahasa harus itu berarti mewajibkan pada diri kita. Kalau bahasa Arabnya lillahi alayya. Untuk Allah wajib kepadaku, itu bahasa Arabnya. Kalau umpamanya Bapak niatnya itu saya harus, maka berarti Bapak sudah nadar. Itu, maka ya harus dilaksanakan. Kalau enggak Bapak umpamanya nggak ada duit apa gitu, Bapak harus kepada Allah. Harus dibayar kifarat istilahnya Pak. Puasa 3 hari atau bagaimana. Gak usah ngomong ke anak karena Bapak janjinya kepada Allah. Itu taqarrub Pak memberi. Apalagi Bapak niat mau beliin kalung, mah gitu kan. Kalau bisnis saya hasil, Mama mau beli. Saya beliin kalung segede rantai gitu kan. Itu gede rantai apa kata mamanya kan kata istrinya. Umpama, ya kalau buat istri ya taqarrub Pak gitu kan harus dilaksanakan. Yang nggak boleh itu yang diharamkan satu. Yang kedua yang makruh, yang ketiga yang mubah gitu. Maksudnya tiganya ini nggak boleh main di sini, nadar main di sini ini nggak boleh. Kayak jalan dari sini ke Jakarta kan mubah Pak. Lalu buat nadar gitu, tidur seharian, haram apa mubah? Tidurnya mau mubah tapi ninggalin sholatnya haram. Makanya kalau Bapak habis sahur tidur, pas maghrib bangun, sah nggak puasanya? Puasanya sah. Tapi sholatnya kan nggak boleh. Nah, tapi nggak sholat ya. Nah, nanti puasa sama sholat biar berantem. Jadi kalau niat Bapak tadi harus dilaksanakan Pak ya.
Kalau Bapak betul-betul sudah terucap di menurut Allah. Ada lagi yang lain, Pak? Ustaz, Ya, silakan. ya bukan nazar itu bahasa Arab itu. Bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab kalau di Indonesia-nya kan macam-macam maksudan. Ya, saya bilang tadi. Nazar itu niat kah? Apakah itu janji kah? Atau rencana kah? Iya. Karena bagaimana? Semua itu dalam kehidupan itu ada. Bisa nazar tidak hanya persoalan ekonomi. Ada juga nazar di bidang kesehatan, ada juga di bidang bencana, ada juga di bidang sosial dan lain-lain. Ya kan? Nazar ini kita dengan manusia kan? Atau dengan ngomong Allah, ya kan? Atau gimana, Bos? Karena bagaimanapun juga kata nazar ini kan apakah diucapkan dengan vokal dengan kata-kata atau cukup dalam hati saja yang orang tidak tahu sama sekali nazar. Karena kalau perjanjian ada apa namanya, pasti ada konsekuensi hukumnya, ya kan? Iya. Yang kalau kita masuk janji ada konsekuensi. Kalau hanya niat belum ada tentunya konsekuensinya. Kalau perjanjian pasti. Ya kalau rencana kalau dilaksanakan kalau tidak jadi umpamanya. Gitu, Pak. Jadi ada kualifikasi nazar tadi seperti apa, Bos? Gitu, Pak. Tidak hanya selama itu kita bicarakan ekonomi. Kalau saya sukses, saya begini. Kalau saya itu begini. Nah, kalau saya bagaimana? Nah, Iya. Ya, jadi kalau di kesehatan ada itu namanya mualak, Pak. Nadar itu ada yang disandarkan dengan kesehatan, ada yang disandarkan dengan keberhasilan sesuatu, ada yang memang nadar aja. Tiba-tiba nadar Bapak. Oh, besok umpamanya bulan Rajab umpama. Saya nadar nanti bulan Rajab itu saya puasa 10 hari. Di hati Bapak tuh kan. Udah terucap begitu walaupun Bapak nggak cerita sudah wajib. Satu gitu kan, Pak. Itu namanya nadar yang tanpa disandarkan kepada yang lain. Ada yang nadar itu mu'allaq. Kain syafanillah au sallamani fa'alayya kada. Umpamanya jika Allah mensehatkan saya atau menyelamatkan saya dari ini dari itu, maka fa'alayya kada, maka kewajiban saya adalah begini-begini. Fa'alayya, maka kata saya itu boleh diganti, maka saya akan. Saya akan itu berarti kan mewajibkan pada dirinya. Cuman bahasa Indonesia kan saya akan itu dalam bahasa Arabnya fa'alayya, janji. Maka itu harus dilaksanakan. Gitu. Nggak harus diucapkan kesalahan saksi, nggak butuh saksi, nggak, Pak. Gitu kan? Sini saya mau nadar ya, saksiinnya. Nggak usah. Cukup di hati sudah jatuh, ya kan? Nadar itu. Fayalzamu maltazamau halan min munajjizin. Maka wajib dilakukan ketika itu berhasil spontan. Nah, atau wa inda wujudi sifatin fi mu'allaqi. Ya pokoknya ada yang nadar itu tanpa syarat, ada nadarnya disyaratin kalau saya berhasil. Biasanya kan kita untuk nadar itu digantungkan untuk sesuatu yang kita ingin berhasil. Ya saya bilang tadi, entah kalau anak saya lulus gitu. Dulu saya kejadian nama saya, Pak, anak saya. Waktu itu kalau lulus kamu nanti Bapak kasih motor A gitu. Gitu lulus, saya nggak mau beliin B, protes dia. Loh Bapak katanya mau ngasih, Abi mau ngasih motor A, mau ngasihnya B. Iya, jadi nggak jadi, saya penuhin janji saya, Pak. Jadi Bapak harus menin loh, Pak. Ya, oke. Pak Haji tadi udah saya jawab ya. Jadi bisa bisnis, ya kan? Bisa kesehatan, ya bisa diselamatkan dari apa? Bisa keberhasilan pilkada, apa aja, ya. Intinya nadar itu harus bernilaikan taqarrub kepada Allah. Nah, kalau umpamanya nadarnya itu mau jalan kaki, apa takarubnya?
Kalau umpamanya jalan kakinya disertai, saya mau jalan kaki setiap 100 meter saya akan sedekah. Kalau begitu baru ada nilai takarub. Lah jalan doang mau ngapain? Ya kalau kuat kakinya lo, kalau gempor lo dosa ya, kalau jalanan enggak gitu. Makanya sia-sia kan. Makanya nadar itu harus terukur, Pak. Kalau nazar saya kan rambut bagaimana Ustaz? Lah kayak begitu kan Banyak kejadiannya. itu mubah, Pak, namanya. Kayak seperti mau makan tadi. Nggak boleh dengan yang mubah ya. Jadi kategorinya nadar itu nggak boleh sama yang diharamkan, yang dimakruhkan, sama yang mubah. Saya kalau hasil mau tidur di masjid Darul gitu, tidur kan mubah, Pak. Makan juga mubah. Di sini disebutin tadi, Pak, ada yang mubah tadi itu, Pak ya. Nggak boleh sama yang mubah. Ya. Mengenai umroh. Lumpuh total. Iya kan itu namanya udur, Pak ya. Kan saya bilang sesuatu yang tadinya sunnah dinadarkan menjadi wajib. Yang wajib saja kalau orang nggak mampu maka nggak wajib menjalaninya. Namanya lalu diganti dengan orang lain ya saya pikir beda lagi, Pak. Pokoknya buat dia mungkin gugur, udah nggak kewajiban karena nggak mampu kan gitu. Jadi kalau begitu ya sudah gugur kalau nggak mampu kan gitu. Ya saya bilang tadi nadar itu sesuatu yang sunnah bisa berubah jadi wajib, seperti sholat duha kan sunnah. Tapi saya nadar kalau saya berhasil ya, atau saya nadar besok mau sholat duha di Masjid Darul gitu, itu jadi wajib, Pak. Sholat di sininya karena nadar yang tadinya sunnah bisa jadi wajib. Sekarang ya yang wajib asli saja ketika kita tidak bisa melaksanakan maka gugur. Umpamanya kewajiban haji, Pak. Nah, saya nggak mampu gitu kan, karena sakit, karena apa gitu, berarti hilang wajibnya. Contoh, apalagi umroh, haji aja yang ya umroh wajib, ada wajib sekali umroh kayak haji. Umpamanya dia nggak mampu badannya, berarti nggak wajib. Bapak nih, harta ada, kendaraan oke, udah nggak ada masalah, aman gitu kan, semuanya udah oke, badan kita sakit, gugur, nggak jadi wajib. Nah, itu Pak, itu namanya ada udur syar'i, Pak, namanya gitu. Udur syar'i. Ya kalau digantikan ya silakan gitu kan. Cuman bukan tuntutan dari orang yang sakit lumpuh itu, bukan tuntutan. Ya karena mau ganti aja, nggak masalah gitu. Nggak usah gantiin dia untuk memenuhi nadar, enggak. Ya gugur lah gitu. Karena itu kan ibadah pribadi. Ya kecuali mau nyantunin anak yatim maka diganti nama suaminya ya bisa barangkali. Dan dia sendiri udah nggak wajib gitu. Walaupun itu wajib aslinya gitu, apalagi nadar itu yang tadinya sunnah karena dinadarin jadi wajib. Tiba-tiba ada udur syar'i ya maka nggak wajib. Masih ada waktu? Habis ya. Demikian bab tentang nazar. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi baru sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan manfaatnya dan ambil ilmu kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum